Oke, teman-teman mahasiswa, sekarang kita lanjut kembali ya, masih di mata kuliah Branding Foundation. Ketika pada sesi sebelumnya kita udah sampaikan tentang bagaimana upaya-upaya kita itu untuk ngebangun sebuah brand dengan tahapan yang sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya. Mulai menentukan brand blueprint, mulai menentukan brand delivery, sampai ke brand evaluasi. Tetapi seringkali apa yang kita rencanakan pada saat kita menyusun brand blueprint itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh konsumen. Nah, kalau itu terjadi berarti ada tanda-tanda kita mesti bersiap-siap untuk melakukan rebranding. Karena ada banyak kemungkinan kenapa mereka tidak bisa mempersepsikan sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang kita rencanakan di saat kita merumuskan brand blueprint. Ya kan? Dan nanti akan kita sampaikan di sini juga banyak hal sebetulnya yang menyebabkan kenapa entitas itu harus melakukan rebranding. Ya kan? Meskipun rebranding itu terkadang membutuhkan biaya yang sangat-sangat tinggi, tapi itu harus dilakukan ya. Nah, pada saat apa, entitas itu harus melakukan rebranding, ya nanti akan kita sampaikan. Nah, oke, berarti hari ini kita akan mulai bahas tentang rebranding. Berarti kita melakukan branding ulang terhadap produk, terhadap layanan yang kita miliki. Nah, kita awali dengan membahas definisi konseptual dari rebranding dulu. Ya, sebetulnya rebranding itu apa? Jadi rebranding itu sebetulnya satu upaya untuk meng-create atau menciptakan nama baru. Nama baru ya kan? Nama baru dari brand yang ada ya, yang kemarin udah kita rumuskan itu kan. Menciptakan nama baru, menciptakan istilah baru, menciptakan simbol baru, menciptakan desain baru, atau kombinasi di antara itu. Atau menciptakan jingle baru, menciptakan tagline baru dan sebagainya, logo baru dan sebagainya. Atau mengkombinasikan di antara sekian yang tak sebut itu, ya kan? Untuk satu merek yang tidak dapat ditolak dengan tujuan mengembangkan perbedaan. Nah, tujuannya apa? Tujuan rebranding berarti untuk mengembangkan perbedaan posisi dalam pikiran. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perbedaan posisi dalam pikiran. Karena di awal kita sepakat ya, kalau kita bicara tentang branding itu kan kita bicara tentang persepsi, bagaimana kita mampu membangun produk kita itu sampai ke persepsinya orang. Nah, dari pemangku kepentingan dan pesaing. Maka inilah sebetulnya definisi konseptual dari rebranding itu. Nah, berikutnya bisa kita sederhanakan. Berarti kalau rebranding itu sebetulnya bagaimana kita meng-create, bagaimana kita menciptakan ikatan emosi yang baru. Ya kan? Ikatan emosi yang baru. Karena ketika udah terbangun ikatan emosi yang baru, ketika kita bisa ciptakan emosi itu kan berarti mungkin ada kedekatan, mungkin ada engagement, ya kan, atau mungkin ada manfaat secara emosional yang akan bisa diterima oleh konsumen. Tak ulangi, bagaimana menciptakan ikatan emosi yang baru, ya kan, atau dengan cara bagaimana kita bisa temukan value baru yang memberikan ikatan emosi yang baru. Ya kan? Nah, ini kalau kita sampaikan istilah yang lain dari rebranding itu apa. Nah, berarti dengan dua definisi konseptual tentang rebranding yang tak sampaikan sebelumnya, bisa kita tarik sebuah kesimpulan yang sangat sederhana. Sebetulnya rebranding itu apa? Jadi rebranding itu sebetulnya adalah proses evaluasi. Saya ulangi, rebranding itu sebetulnya adalah proses evaluasi. Apa yang dievaluasi? Banyak hal yang harus dievaluasi dari strategi-strategi branding yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya kan? Apakah value yang tersirat di dalam logo itu nggak sesuai? Apakah value yang tersirat dalam tagline itu nggak sesuai? Apakah pesan yang tersirat dalam jingle itu nggak sesuai? Atau bahkan memang dari secara total, misalkan kan, dari secara total layanan yang kita berikan itu sekarang nggak relevan lagi. Maka kita harus melakukan upaya-upaya rebranding. Jadi kenapa rebranding muncul? Itu kan karena kita melakukan evaluasi. Ya, hasil evaluasi itulah nanti untuk mengambil satu keputusan, ya kan? Kita akan melakukan rebranding pada
brand identity yang mana. Karena rebranding itu tidak hanya pada logo. Merubah logo saja itu belum bisa dikatakan sebagai rebranding. Ya, karena mesti ketika merubah logo itu kan mesti ada alasannya. Kenapa merubah logo itu kan berarti hasil dari evaluasi. Biasanya ketika merubah logo nanti akan diikuti dengan perubahan-perubahan yang lainnya, termasuk perubahan-perubahan layanan dan sebagainya. Nah, sekali lagi teman-teman semuanya, kalau kita udah menentukan brand, ternyata terjadi ketidaksesuaian, kemudian trust mulai turun, maka kita perlu melakukan upaya-upaya untuk melakukan rebranding terhadap produk dan terhadap layanan yang kita berikan kepada konsumen. Nah, secara detail, hal-hal apa yang memungkinkan kita melakukan rebranding nanti akan kita bahas pada sesi yang berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa kita akan lanjut kembali pada sesi berikutnya, masih membahas tentang rebranding, faktor-faktor apa yang perlu kita pertimbangkan ketika kita akan melakukan rebranding. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.